warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanadinda Hazar Zafara. Saya ingin mempresentasikan mengenai sebuah kasus di perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan karyawannya, namun secara bersamaan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan perusahaan tersebut. Capaian tinggi PTA tidak terlepas dari peran buruh yang menghabiskan waktunya berjam-jam dan mengolah bahan baku untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi yang dapat dinikmati konsumen. Di tengah popularitas PTA, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan media massa yang merilis tentang aksi mogok besar-besaran buruh pabrik PTA. Setelah menganalisis kasus tersebut, saya mendapatkan beberapa fakta, yaitu yang pertama, penurunan upah. Buruh kehilangan upah sebesar 280 ribuan. Namun, setiap tahun perusahaan hanya menaikkan upah sebesar 5.000 saja. Pada tahun 2019, upah yang berlaku di PTA adalah UMK plus 10.000. Yang kedua, pekerja sulit mengambil cuti. Prosedur pengambilan cuti yang diubah sepihak oleh perusahaan sehingga menyulitkan para buruh atau karyawan. Yang ketiga, buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. PTA tidak memberikan cuti hamil, bahkan meminta buruh untuk mengundurkan diri. Yang keempat, yaitu buruh kontrak. Buruh PTA merupakan buruh kontrak 6 bulan sampai 1 tahun yang diupah harian. Yang kelima, buruh outsourcing atau penggunaan buruh outsourcing atau alih daya ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 65 dan 66 UU Ketenagakerjaan Permenaker nomor 19 tahun 2012 yang mengatur penggunaan pekerja alih daya hanya diperbolehkan di bagian penunjang. Setelah melakukan analisis, saya melakukan riset. Sebelum kita melakukan riset, saya ingin memberitahukan apa itu riset. Riset menurut Clifford Woody, riset atau penelitian adalah suatu pencarian yang didasarkan dengan teliti untuk memperoleh kenyataan-kenyataan atau fakta dan hukum-hukum baru. Di dalamnya terdapat usaha dan perencanaan yang sungguh-sungguh yang relatif memakan waktu yang cukup lama. Beberapa perencanaan riset. Yang pertama itu fact finding, yaitu mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Saya menemukan beberapa fakta, yaitu pembayaran upah yang dikurangi oleh perusahaan yang dibeda-bedakan. Pekerja sulit mengambil cuti dengan prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan. Cuti haid nyaris tidak ada sama sekali. Buruh hamil yang melakukan pekerjaan malam hari sehingga terjadi kasus keguguran. Buruh kontrak yang dikenai biaya dan dijanjikan akan diangkat menjadi karyawan setelah 6 bulan sampai 1 tahun kerja. Dan yang terakhir, buruh outsourcing yang dipekerjakan dan ditempatkan tidak semestinya. Yaitu ada planning. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Pada tahap ini, PR telah mengumpulkan beberapa barang bukti dan menemukan beberapa solusi. Barang bukti yang ditemukan adalah beberapa dokumentasi mengenai kasus-kasus yang terjadi pada PTA, mulai dari video hingga cuitan-cuitan di Twitter yang disertakan gambar dokumen pengaduan ke Disnaker dan Komnas Perempuan. Maka dari itu, saya sebagai PR akan membuat konferensi pers untuk meluruskan segala permasalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada communication. Dalam tahap ini, PR harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Tindakan yang dilakukan PTA industri dalam menangani kasus ini adalah bekerja sama dengan media relation untuk mengadakan konferensi pers membahas masalah-masalah terkait mulai dari penurunan upah sampai buruh outsourcing agar mendapatkan solusi terbaik dari dua belah pihak dan melakukannya dengan adil jika harus melakukan tindakan hukum. Yang terakhir ada evaluating, yaitu tahap ini melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut. Pada tahap ini, PR harus memastikan apakah
hal-hal yang dilakukan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau berhasil. Jika semuanya berhasil, PR harus berusaha mengembalikan citra dan kepercayaan publik kepada PTA. Jika saya menjadi seorang PR, saya akan melakukan beberapa program kerja, yaitu yang pertama, mempekerjakan buruh hamil hanya setengah hari. Yang kedua, memberikan cuti haid kepada buruh perempuan. Yang ketiga, mendaftarkan seluruh karyawan baik kontrak maupun tetap kepada BPJS Ketenagakerjaan demi menunjang kesehatan buruh. Yang keempat yaitu menjadikan buruh kontrak sebagai buruh tetap dalam waktu kurang dari 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kelima, menaikkan upah sesuai ketentuan undang-undang dan berdasarkan kesepakatan dengan memenuhi unsur selisih UMK atau UMSK, golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi, dan ketunjangan keluarga. Yang keenam atau yang terakhir, perusahaan harus membuat target sesuai standar K3 yang berlaku. Dari analisa yang saya buat, menghasilkan kesimpulan berupa adanya kesadaran buruh PTA untuk melakukan gerakan resistensi terhadap kontrol yang dilakukan perusahaan demi mendapatkan haknya perlu kita pahami sebagai perjuangan demokrasi di tempat kerja. Usaha ini bertujuan untuk menciptakan kembalinya kondisi kerja yang inklusif, di mana kedua pihak memiliki kesepakatan atas standar proses kerja. Saran saya adalah berkaca dari kesuksesan PTA, penting untuk digarisbawahi bahwa kondisi kerja layak yang dibangun dengan nilai-nilai kolektif akan berdampak baik pula terhadap kesejahteraan pekerja di bidang industri. Tetapi satu hal lain yang perlu kita ingat, bahwa transformasi proses kerja di tempat kerja menjadi demokratis bukanlah sebagai tujuan akhir, melainkan sebuah gerbang menuju kepemilikan yang berpihak untuk mengurangi ketidaksejahteraan buruh. Dengan demikian, para buruh dapat bekerja sesuai dengan kondisi yang mereka ciptakan sendiri secara inklusif. Jadi itu adalah analisa saya mengenai studi kasus tentang perusahaan A yang memiliki beberapa kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.